Alhamdulillah narasumber kita sudah datang. Ini nanti akan membahas tentang agen transformasi sosial, perihal intelektual dan spiritual, karena ini menjadi bagian dari salah satu kecerdasan yang memang harus dimiliki kita semuanya. Mudah-mudahan tidak hanya parkir atau mandek di intelektual dan di emosional, tapi juga mengarah kepada spiritual, karena spiritual itu bagi saya sudah melewati bahasa. Nggak terlalu butuh kata-kata, nggak terlalu butuh alat perangkat yang lain, karena ini menjadi bagian dari, saya kira, puncak-puncaknya dari sebuah peradaban. Nanti akan dibahas langsung oleh Mas Muhammad Saroni. Selanjutnya saya persilakan kepada Cak Nur Salim untuk memberikan satu sambutan pengantar sebagai bagian dari untuk menjelaskan niat penyelenggaraan acara ini, kira-kira follow-up-nya apa, output-nya bagaimana, kau dikemanain kira-kira ke depan. Makanya kenapa kok lembaga-lembaga kita minta meramaikan PJNU supaya kantor NU ada kegiatannya. Kita juga kepingin ngukur konsolidasi internal pengurusnya. Ada yang pengurus lembaga itu sambung datang semua, ada yang tidak. Ini mau kita evaluasi juga. Kenapa? Karena lembaga itu bukan persoalan orangnya berkualitas atau banyak, tapi sejauh mana dia mengorganisir diri, itu yang penting. Tidak punya SDM, tidak punya kekuatan, tapi kalau mau berkumpul intent itu saya kira akan menjadi lembaga besar. Itulah NU. NU itu di negara kan gak dihitung, wong lolok kabeh. Tapi karena mau berkumpul akhirnya dihitung. Terima kasih atas atensi dan kehadirannya, dan semoga ilmu dari Mas Saroni bisa memperkaya kita. Apa itu agen perubahan, agen sosial, apakah benar perguruan tinggi atau akademisi bisa melakukan itu, ini nanti kita coba perkaya. Sesuai dengan tema, Mas, bahwasanya agen, kok disebut agen ini awalnya dari mana, terus apa yang didistribusikan, dan dari mananya tadi, awal lagi hulunya di mana. Barangkali ini nanti juga harapannya bisa menjadi bagian dari wilayah yang disampaikan kepada kita semuanya terkait dengan tema bagaimana peran perguruan tinggi NU untuk sebagai alat transformasi intelektual dan spiritual khususnya yang berada di Lomang. Alhamdulillah di sore ini kita dipertemukan Allah SWT dalam forum yang insya Allah barokah ini dalam keadaan walafiat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tema yang akan kita diskusikan sore ini adalah perguruan tinggi NU sebagai agen transformasi sosial, intelektual, dan spiritual. Sebelumnya saya mohon maaf, tema ini kami angkat sebenarnya bukan dalam rangka untuk memberikan materi, atau saya berada di depan sebagai narasumber yang mau menyampaikan tentang apa dan bagaimana dan seharusnya seperti apa PTNU itu sebagai agen transformasi sosial, tapi lebih saya memposisikan diri sebagai pemantik bahan untuk diskusi nanti. Karena sebenarnya saya juga sangat berharap teman-teman dari lembaga perguruan tinggi NU itu dapat hadir, walaupun tidak semua ya banyak, tapi nyatanya takdir Tuhan mewujudkan yang lain tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, jadi sebelumnya saya mohon maaf barangkali nanti apa yang saya sampaikan itu tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu peserta diskusi di sore ini. Materi yang saya sampaikan tidak banyak, hanya sedikit, hanya berbagai fakta-fakta atau data-data terkait tentang kondisi perguruan tinggi NU di Lamongan, yang harapannya dari data ini dapat dijadikan sebagai refleksi ke depan PTNU harus bagaimana agar perannya sebagai agen transformasi sosial
intelektual dan spiritual itu bisa maksimal dan jauh lebih baik. Perlu kami sampaikan maksud daripada istilah yang kami gunakan agar kita dalam diskusi kedepannya itu memiliki satu pemahaman yang sama tentang apa sih yang dimaksud dengan transformasi sosial, kemudian transformasi intelektual, dan juga yang ketiga tentang transformasi spiritual. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kami maksudkan dengan judul bahwa PTNU itu menjadi agen transformasi sosial, kita tahu dan saya yakin semua sepakat bahwa peran ini ada peran yang sangat strategis bagi perguruan tinggi NU dalam menjadikan dirinya motor penggerak untuk perubahan masyarakat menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan mandiri serta bermartabat. Tentu dengan kiprahnya melalui berbagai kegiatan yang ada di kampus. Kemudian yang kedua, transformasi intelektual. Artinya PTNU itu punya kewajiban untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi yang integratif antara sains modern dan nilai-nilai keislaman Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya PTNU itu dalam mengkaji suatu keilmuan tidak cukup hanya dalam satu perspektif sains modern saja, tapi juga harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman yang berasaskan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga sebagai agen transformasi spiritual. Artinya PTNU punya tugas, punya kewajiban untuk bagaimana memperkuat karakter, kemudian moralitas, dan menjaga nilai-nilai NU, nilai-nilai Islam yang berasaskan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itu yang kami maksudkan bagaimana NU memerankan dirinya sebagai motor penggerak perubahan sosial, kemudian transformasi intelektual dan juga spiritual. Bagaimana PTNU mampu menjadi itu? Ya tentunya minimal dapat dilakukan melalui tridharma perguruan tinggi tersebut, di mana tridharma perguruan tinggi tersebut menjadi bagian dari kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh perguruan tinggi, tidak terlepas juga perguruan tinggi NU. Yang pertama itu adalah pendidikan atau pembelajaran, kemudian yang kedua penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi bagaimana NU memerankan dirinya sebagai agen transformasi sosial, intelektual, dan spiritual tentu melalui pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika di kampus PTNU. Mulai dari dosen, mahasiswa, dan seluruh yang ada di kampus, semua bersinergi untuk mewujudkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian dalam rangka untuk transformasi sosial, intelektual, dan spiritual. Nah, kemudian bagaimana tentang kondisi perguruan tinggi kita di Lamongan? Data yang saya kumpulkan dari PDDikti di Lamongan untuk perguruan tinggi yang berafiliasi di NU itu ada 6 perguruan tinggi. Sementara di luar NU ada 3. Yang di afiliasi atau yang masuk kategori kelompok PTNU ada Unisda, Unisla, kemudian Bilfat, IAI Taba, Unsuda, Sunan Derajat, kemudian ada Inamis. Nah, kemudian yang non itu ada 3, yaitu UMLA, ITB Ahmad Dahlan, dan STAI Muhammadiyah. Nah, kemudian untuk kondisi mahasiswanya, kalau melihat dari total mahasiswa PTNU di Lamongan itu jumlahnya sudah mencapai 11.082. Artinya kontribusi PTNU dalam mentransformasi sosial, intelektual, dan spiritual itu sudah cukup banyak. Karena mahasiswa yang ada itu di data PDDikti sekitar 11.082 mahasiswa. Dari jumlah prodi sejumlah 75 prodi. Untuk rinciannya, Unisda itu punya 22 prodi, mahasiswanya mencapai 4.209.
Kemudian Unisla ada 20 prodi, mahasiswanya mencapai 3.227. Kemudian Universitas Bilfat punya 12 prodi, mahasiswanya 1.124. Kemudian IAI Taba, Tarbiyatul Thalabah Kranji, punya 9 prodi, mahasiswanya 1.027. Kemudian Universitas Sunan Derajat punya 8 prodi, mahasiswanya 1.267. Kemudian Inamis dengan 4 prodinya memiliki mahasiswa 228. Sehingga total mahasiswa PTNU sudah mencapai 11.000. Adapun yang di luar NU dari 3 perguruan tinggi total mahasiswanya sudah mencapai 4.937 yang tersebar di 32 prodi. Sehingga kalau kita bandingkan ya jumlah mahasiswa Lamongan yang kuliah di PTNU itu 70%, kemudian yang 30% itu kuliah di non PTNU. Kalau kita lihat dari sisi ya program studi atau jurusan yang ada, ya total ini sudah saya hilangkan yang memiliki jurusan yang sama. Seluruh jurusan yang ada di PTNU itu mencapai 38 jurusan. Nah, kemudian yang di non PTNU itu ada 28 jurusan. Ya, hanya saja pembagiannya ini ada perbedaan yang cukup signifikan. Dalam bidang saintek, PTNU itu sudah lumayan, sudah memiliki 13 jurusan. Yang non PTNU punya 7 jurusan. Untuk yang jurusan sosial humaniora, PTNU punya 7 jurusan, non PTNU punya 6 jurusan. Untuk yang keislaman, PTNU punya 6 jurusan, yang non PTNU tidak punya, 0. Kemudian untuk pendidikan, PTNU punya 10 jurusan, yang non PTNU hanya 2 jurusan. Yang bidang atau jurusan kesehatan, ya ini yang menjadi nanti bisa kita diskusikan. PTNU baru memiliki 2 jurusan yang kesehatan, sementara yang non itu sudah memiliki 10 jurusan. Nah ini ke depan agar bagaimana peran PTNU sebagai agen transformasi sosial itu lebih luas lagi, lebih anfak di mata masyarakat, maka menjadi PR buat kita yang pengelola perguruan tinggi, bagaimana ke depan pengembangan perguruan tinggi itu lebih banyak harus dikembangkan pada jurusan yang mengarah pada kesehatan. Entah itu ke bidanan atau ke keperawatan atau justru ke ilmu kedokterannya. Ini luar biasa sekali dan menjadi suatu potensi ya. Rumah sakit kita sudah punya ya. Tinggal nanti prodi atau jurusan kesehatan yang perlu dikembangkan. Karena ini yang paling jomplang kalau kita bandingkan antara jurusan yang ada di PTNU dengan yang di non PTNU. Yang non PTN itu sudah punya 10 jurusan, sementara kita itu hanya ada 2 jurusan dan dua-duanya baru ada di Unisla. Itu pun ya juga masih apa istilahnya kebidanan dan perawatan toh ya, kesehatan lingkungan masih kurang populer. Artinya kalau kita melihat yang ada di non itu kesehatan yang populer sehingga mahasiswanya itu banyak sekali ya dibanding di prodi-prodi yang lain. Ya. Adapun potensi mahasiswa itu sebenarnya juga masih sangat tinggi sekali. Saya kira kalau perguruan tinggi mau mendirikan prodi baru, tentu tidak akan menjadikan suatu pesaing tersendiri, karena melihat bahwa APK, angka partisipasi kasar, ya perguruan tinggi menurut data BPS tahun 2025. Jawa Timur itu masih 32,4%. Artinya baru sedikit yang mau berkuliah. Masih ada 70%-an yang tidak mau kuliah atau milih kerja langsung atau menikah atau nganggur. Artinya yang kuliah di tingkat Jawa Timur itu APK-nya baru mencapai 32,4%. Jadi Jawa Timur itu menduduki posisi ke-22. Ya, sangat bawah ya. Yang pertama daerah istimewa Yogyakarta, APK-nya mencapai 74,7%.
Kemudian data ini coba saya bandingkan dengan data potensi siswa di tingkat SMA dan SMK yang ada di Kabupaten Lamongan, ya, yang kemungkinan lulus tahun ini itu kurang lebih sekitar 11.000. Ya, 11.000 kalau saya kalikan dengan angka APK itu, angkanya adalah sekitar 3.883. Kemudian saya coba analisis data mahasiswa baru di angkatan tahun 2004-2005 itu angkanya sekitar 4.000, sehingga mirip bahwa APK 32 yang hitungannya itu hanya di kabupaten di Provinsi Jawa Timur, ketika ditarik di Lamongan, di mahasiswa yang ada di Lamongan, ya angkanya itu mirip, sehingga bisa disimpulkan bahwa memang APK di Kabupaten Lamongan itu juga berada di kisaran antara 32 itu, berada di sama dengan di APK Jawa Timur, karena memang saya cari untuk APK Kabupaten Lamongan tidak menemukan, tidak ada, yang ada itu hanya di tingkat provinsi. Nah, melihat APK yang masih rendah, partisipasi anak untuk mau kuliah yang baru 32, artinya ada potensi ketika PTNU misalnya mendirikan prodi-prodi baru yang menarik, ya akhirnya APK perguruan tinggi bisa meningkat khususnya di Kabupaten Lamongan. Ya, ini yang mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama, bagaimana PTNU itu mengembangkan program-programnya untuk memberi pendampingan kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan prodi-prodi baru. Ya, karena prodi-prodi yang ada itu sudah jenuh, ya sudah tidak banyak diminati. Sementara sekarang ini sudah bermunculan berbagai prodi yang kekinian. Di antaranya ada cybercrime, ada AI dan seterusnya, dan juga untuk perguruan tinggi yang di bawah naungan Kementerian Agama itu juga tidak menutup kemungkinan untuk membuka prodi-prodi umum. Ketika saya cek di websitenya UIN, baik Sunan Kalijaga maupun UIN Sunan Ampel maupun UIN Sarjito, ternyata di sana juga membuka prodi-prodi umum. Di sana ada teknik industri, ada teknik sipil, ada arsitektur, ada kimia, ada biologi, ada kedokteran dan seterusnya. Artinya walaupun perguruan tinggi itu di bawah naungan Kementerian Agama, itu tetap ada kemungkinan peluang dan diperkenankan untuk membuka prodi-prodi umum yang kemudian itu bisa meningkatkan APK dan juga bisa meningkatkan sepak terjang dan peran strategis PTNU di dalam merangkap dirinya sebagai agen untuk transformasi sosial, intelektual, dan spiritual. Salah satu narasumber berikutnya yaitu dari Kasintel Kejari, Pak Irfan. Kira-kira apa ini korelasinya dengan pengetahuan dengan pendidikan dan seterusnya? Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua atau yang mewakili Bapak Wakil Ketua dari PCNU Lamongan nggih, dan para pengurus pandangan hukum sekilas Lamongan nggih. Saya datang ke sini nggih, mohon izin yang pertama saya rasakan adalah masakannya nggih. Ngapunten. Nggih, mohon maaf lupa memperkenalkan diri, saya Irfanul Cahyo asli Ponorogo. Baru 2 bulan di sini ya nggih. Yang saya rasakan di sini, ternyata di sini kalau undangan malam itu ada makan nggih, Pak Adang nggih. Iya, ternyata nggih. Jam nggih ada kopinya juga. Alhamdulillah. Itu kalau di Ponorogo kalau undangan malam nggak ada biasanya makan. Nggih, kalau di sini. Nggih, bumbunya lebih keras juga, Pak nggih. Ngapunten. Nggih, alhamdulillah bisa menghadiri undangan ini nggih. Mohon izin mungkin bisa diteruskan dengan yang lain nggih, monggo. Sedemikian napa Pak nggih. Dari sisi hukum mungkin berkaitan dengan tata kelola pemerintahannya, ya saya pikir hampir sama aja Pak nggih, dengan Ponorogo hampir sama saja.
Perkara berkaitan dengan kenakalan remaja juga hampir sama saja. Terus berkaitan dengan tindak kejahatan yang ada di Lamongan dengan Ponorogo juga hampir sama saja, Pak. Gimana, Pak? Kenakalan bapak-bapak ini. Mungkin demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tapi tetap nanti teman-teman boleh bertanya karena beliau ini orang yang tahu data kayaknya ya. Data yang lain maksudnya. Baik teman-teman, dua narasumber dengan apa yang tadi disampaikan sudah kita dengar bersama. Mudah-mudahan sebagaimana yang juga disinggung tadi menjadi bagian dari pemantik untuk menghidupkan, karena nuwun sewu yang hadir ini maestro-maestro semua ini. Maestro-maestro semua, literasinya juga luar biasa. Harapannya nanti juga mau berbagi sehingga akan semakin memperkuat, karena mohon maaf kalau tadi yang disampaikan pada konteks persoalan PTNU itu kan mungkin menjadi bagian dari wilayah yang sudah umum lah. Tapi bagaimana kemudian perannya akademik, civitas ini terhadap agenda sehingga membangun peradaban Lamongan. Lamongan memang mampu melahirkan Caangon dan seterusnya, sebagaimana kisah-kisah yang pernah dimiliki sejarah kita dulu. Ini kan juga menjadi bagian dari wilayah yang juga tentunya sangat terkait. Nah, ini ada pakar-pakar ini orang pengajar semua ini, ada Pak Tur, ada beliau-beliau, Pak Madekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syaroni, Pak Irfan, salam kenal. Saya Madekan, dosen Universitas Muhammadiyah Lamongan, Bapak. Saya kira bagus sekali disclosure data-data dari Pak Syaroni tadi, karena mengungkapkan betapa potensi PTNU itu luar biasa ya. Ada secara kuantitas 70% mahasiswa itu bersekolah di perguruan tinggi Nahdlatul Ulama. Itu, ada beberapa yang tadi juga sudah disimpulkan. Terima kasih, ini luar biasa saya kira temuannya, bahwa mayoritas skill fakultatif begitu itu masih di ilmu-ilmu sosial dan agama kebanyakan itu, sementara sains seperti teknik kesehatan terutama masih minor ya, masih minim. Dua variabel itu saya kira menunjukkan bagaimana PTNU itu sangat berpotensi menjadi agen transformasi sosial ya. Artinya kalau perubahan sosial itu ya digerakkan oleh para akademisi sosial gitu ya, yang berpotensi mempengaruhi secara pengambilan keputusan. Sementara saintis gitu ya, ilmuwan itu lebih sebagai eksekutor ya, pelaku ya. Ahli sosialnya sebagai politisi, pengambil keputusan, yang jurusan IPA, sains itu lebih ke eksekutor gitu ya, lebih ke pelaksana. Saya kira itu salah satu potensi bahwa kalau negara ini dibuat dua kaki aparatur begitu, ada aparatur represif seperti Pak Irfan, ada saya kira kalau akademisi seperti Pak Syaroni ini sebagai ideological apparatus gitu ya. Aparatur, jadi ada represif, ada ideologis gitu ya. Aparatur ideologis sama aparatur represif. Artinya apa? Kalau kebetulan hadir di sini secara tidak sengaja itu, ini dua sosok wajah negara di sini. Wajah negara. Yang satu mewakili ideolog, dia tugasnya beride-ide gitu kan ya. Ideolog itu kan asal katanya dari ide gitu ya. Nah, ide-ide ini kemudian melahirkan
konstitusi, melahirkan pandangan hidup Pancasila UUD 45 itu. Sementara yang ketika itu kemudian dibentuk dalam sosialisasi pendidikan baik dari perguruan tinggi sampai pendidikan anak usia dini, itu membentuk frame berpikir, membentuk aturan gitu ya. Frame berpikir melahirkan norma. Norma itu kemudian ditegakkan oleh siapa? Ya oleh Satpol PP, oleh polisi. Lalu kalau kemudian benar-benar terjadi pelanggaran ya dilimpahkan penuntutannya kepada kejaksaan. Itu penindakan nanti represif itu. Nah, artinya ini sudah ada satu titik temu ya untuk transformasi itu. Nah, pertanyaan saya sih, saya kira Pak Saroni dengan segala keterbatasan negara hari ini untuk bisa mensosialisasikan ide-idenya gitu ya. Ibaratnya begini, ibaratnya itu kalau dulu tahun sekitar 2000 berapa ya Mas Rokim, kita bersama-sama melatih pupuk organik itu ya. Melatih pertanian organik, pertanian yang ramah lingkungan. Dengan Mas Rokim ini sekira tahun 2006 sampai 2010 ya, 4 tahun begitu ya. Berkeliling gitu. Kita kerisauannya itu ini Pak Saroni. Kerisauannya itu kita mencoba untuk mentransformasikan para petani kita dari pertanian kimiawi ke pertanian organik. Begitu itu lawan kita itu raksasa yang bernama televisi, gitu ya. Misalkan gini, siang kita ketemu kelompok tani, mereka kita yakinkan bahwa mereka bisa bercocok tanam dengan tidak menggunakan pupuk kimia, gitu. Tapi malamnya mereka terpapar iklan-iklan pupuk kimia, bibit unggul dan sebagainya itu yang notabene rakus terhadap air, rakus terhadap pupuk itu. Nah itu, jadi sekarang negara itu bicara tentang Pancasila, ibaratnya begitu. Ini juga mungkin Pak Irfan bisa memberikan pandangan karena itu tadi kerukunan dan sebagainya itu. Negara bicara tentang kerukunan, bicara tentang nasionalisme, bicara tentang secara ideologis begitu, toleransi umat beragama. Tetapi di medsos itu setiap hari kita dipertontonkan dengan tetangga yang bertengkar dengan tetangganya, itu ya. Televisi mentontonkan sinetron yang tidak ramah anak, tidak ramah Pancasila gitu ya. Nah itu yang saya kira perlu digali, dan kebetulan ada dua narasumber yang luar biasa, Pak Saroni dengan Pak Irfan ini, kami mohonkan untuk pandangan-pandangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Irfan dan narasumber dari LPTNU, yang saya hormati para teman-teman senior, Cak Nur, Pak Nur Salim, Pak Matekan. Langsung saja, saya ini juga kemarin yang agak diajak berdialog dengan Pak Irfan. Kaitannya geser waktu. Sebenarnya Pak Irfan ini ketemu dengan teman-teman LPBHNU, Pak. Langsung ketemu dengan pencaksilatnya. Nah ini ketemu dengan perguruan tingginya. Nggak tahu ini lebih srek mana Pak Irfan. Makasih intel ini. Kemarin itu mungkin ya temanya hukum mungkin, atau kasus di Lamongan dan lain sebagainya. Karena saya ada acara di Kemenham, pulau boten sakit rencana, maka Pak Irfan juga ada acara yang juga tidak bisa ditunda. Maka hari ini Pak Irfan, alhamdulillah, selamat datang Pak Irfan niki kantor NU. Isine nggih ngeten niki Pak Irfan, wonten sing blangkonan, wonten sing kopiah, wonten macam-macam. Nggih. Pokoknya yang sini nih agak gus ini, Pak. Yang sana setan nih, gus. Kalau Pak Made ini gus nggih, Pak. Saya tertarik dengan pembicaraannya Pak Made. Saya pikir ada beberapa hal yang memang
harus ketemu memang secara, tidak tahu siapa yang lagi sedang memverifikasi data. Pak Ervan sendiri selaku praktisi negara, lalu universitas itu memverifikasinya atau kebalikannya. Ini yang mungkin lagi kita bahas. Pak Made tadi sudah Pak Made ini pinter aja nih menghidupkan suasana. Sementara society kita itu dipertontonkan beberapa hal. Tidak hanya televisi Pak Made, tapi kita ini banjir dengan medsos, cerita yang tidak benar Pak Eva. Pak perguruan tinggi, lembaga perguruan tinggi. Bisa jadi ada berita yang tidak benar, berarti berita itu benar tapi kita juga tidak tahu atas dasar kebenarannya. Atau kita berbicara hari ini kita banjir informasi, atau secara filsafati kita itu ngomong post-truth. Nah, post-truth itu kebenaran di dalam kerangka teori. Ini perguruan tinggi sangat luar biasa. Pak Ervan juga sendiri ini tidak hanya ngomong bersidang saja, bahwasanya sing bener iku sing gak dipenjara, sing salah sing dipenjara. Ngoten nggih, Pak. Tapi Pak Ervan ini juga ngolah data. Karena beliau intelijen, Pak. Di bidang intelijen dia perlu verifikasi data yang temannya itu juga bisa jadi perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi kan kalau Pak Made tadi produk gagasan dan ideologi yang masih bisa jadi perawan gitu. Bisa jadi perawan. Dari dulu kan seperti itu. Dan kelompok keperawanan gagasan ini adalah yang menasbihkan dirinya itu adalah kebangkitan intelektual ya. Nah, dulu lambang kita. Salah nami. Kula niki nggih NU mualaf. Sien Kristen bae. Nah, ini kumpulan para intelektual ini adanya di Nahdlatul Ulama. Ngapunten Pak Ervan, acara kita ini ya seperti ini tradisinya. Seperti apa yang diomongkan Pak Rokim ini niki siji loro telu iki sing gawe rame lamongan Pak Ervan. Ya, nanti biar berkenalan sendiri ya. Saya tidak mau mengenalkan. Pak Made itu tadi habis ngomong saya ini dosen umla, tapi langsung melompat Pak Ervan kan. Dulu tahun 2000 berapa saya melakukan pemberdayaan terkait dengan pertanian. Nah, tanya sendiri nanti biar memperkenalkan. Pak Made ini ahli apa juga Pak Ervan. Saya kemarin itu juga dalam rangka sebagai pemateri juga di Kemenham, itu juga tanya Pak Made. Salahnya juga penanya yang pernah kenal Pak Made itu katanya Pak Made dosen FISIP Unisla. Loh, salah Mbak kalau dosen FISIP Unisla, dosen nuklir mungkin Pak Made. Fakultas nuklir. Ngisi acaranya juga berbeda Pak Ervan dengan apa beliau yang kemukakan. Tadi ngomong soal pertanian. Dulu Pak Made itu berapa tahun yang lalu pada saat undang-undang desa, dia yang mengekrit seluruh kades-kades di Jawa Timur, Pak. Beliaunya ini, Pak, punya LSM, enggak mau, Pak. LSM-nya itu bilangnya terakhirnya Lamongan, langsung Jawa Timur. Perkoranya LSM engko becik kenalan dhewe Pak Irwan. Kula niki becik mboten lancang ngoten mawon. Saya kembali pada pembicaraannya Pak Made. Mungkin ini sebagai titik temu awal Pak Irwan dengan LPTNU, di mana tadi ada pengabdian, ada penelitian, ada pendidikan. Lah mungkin kejaksaan ini juga punya ruang-ruang laboratorium untuk berbicara, khususnya di Fakultas Hukum, untuk ngomong soal klinik-klinik yang ada di perguruan tinggi. Mungkin Pak Irvan secara praksis bisa diminta untuk berbicara di sana, atau diminta untuk menjadi dosen dosen tamu untuk memperkuat secara keilmuan dan praktek. Saya pikir itu Bapak. Kalau penegak hukum yang adil itu janjinya Allah itu bagian dari 7 golongan yang mendapatkan
perlindungan ketika tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Salah satunya adalah penegak hukum yang adil. Nah, kalau LPTK ini itu diapresiasi oleh Allah sebagai ulul albab. Seseorang yang memiliki keluasan ilmu, kedalaman spiritual, lalu akhlak mulia dan peduli terhadap masyarakat. Itu diapresiasi teman-teman di PT NU ini diapresiasi sebagai ulul albab. Kira-kira ngoten Gus Ron nggih. Terima kasih. Sama terkait dengan dari Pak Made nggih, tentang persoalan yang beliau rasakan pertentangan antara apa yang dilakukan dengan media yang lain. Saya kira itu juga dialami oleh semua, nggih. Termasuk kita-kita yang ada di perguruan tinggi juga sama Pak Made nggih. Kita sudah katakanlah mendidik mahasiswa sedemikian rupa, bahkan sampai dengan agak keras, ya ternyata luntur juga, kalah dengan pengaruh. Pengaruh HP atau media sosial itu sangat tinggi sekali pada para mahasiswa maupun pada peserta didik pada umumnya. Pun demikian ya, kita tetap harus berupaya kepada anak didik kita bagaimana supaya mereka itu tidak terus-menerus terbuai dengan atau terbawa atau mengikuti begitu saja segala informasi yang ada di media sosial atau di HP. Maka yang menjadi tekanan bagi kita di kalangan akademisi perguruan tinggi itu adalah bagaimana mengajari mereka untuk mampu berpikir kritis. Ya, berpikir kritis itu berarti bagaimana mahasiswa itu tidak menerima begitu saja segala informasi. Nah, kemudian kaitannya tentang bagaimana peran ke masyarakat terkait tentang transformasi sosial untuk di tingkatan mahasiswa itu kan ada kegiatan biasanya KKN atau sejenisnya yang dilakukan. Termasuk juga ada kegiatan-kegiatan di bawah organisasi kemahasiswaan. Kebetulan di Kementerian Pendidikan Tinggi yang artinya perguruan tinggi yang di bawah naungan Kemendikti-Saintek itu punya program P2MW ya, di mana program itu intinya adalah bagaimana mendayagunakan mahasiswa dan menggerakkan masyarakat. Tadi kok ada kata-kata NU mu'alaf itu kok tertarik saya. Apa itu termasuk saya gitu. Kok ada NU mu'alaf, banyak yang asing juga, kata-kata yang asing bagi saya. Ini napa sampunan? Belum. Sampun nggih. Oh nggih. Nggih. Ya, mungkin kalau yang sedikit saya tanggapi tadi berkaitan dengan informasi yang semakin hari mungkin informasi dari HP, televisi, yang mana ditakutkan bisa mengubah dari pergaulan, mengubah pribadi seseorang terhadap masyarakat. Kalau menurut saya, kalau ada berita ataupun suatu informasi yang masih dipertanyakan kebenarannya, ya jangan terlalu ditelan mentah-mentah.